Assalamualaikum sahabat, kali ini kita akan memasak chicken katsu yang bisa dijadikan menu makanan harian, cemilan, ataupun ide jualan. Dimana lagi kalau bukan di Ekstra Dapur. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasi agar dapat menyimak video dari kami ya. Ini kita ada 250 gram daging dada ayam tanpa tulang. Kita akan fillet. Insya Allah ini untuk versi ekonomis dari chicken katsu, kita bisa bagi 5 bagian ya. Bisa diperhatikan cara filletnya seperti ini. Ini kita tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal ya. Pokoknya cocok untuk menu harian yang hemat. Untuk bunda-bunda yang mempunyai anggota keluarga yang cukup banyak, ini cocok juga ya sebagai bekal makanan sarapan untuk di rumah ataupun di sekolah ya. Ini bisa diperhatikan cara filletnya. Kalau misalnya yang tebal bisa dibagi 2 begini ya. Nah, nanti dia akan menjadi lebar sama seperti yang sebelumnya. Ini bisa juga nantinya dijadikan frozen food ya. Jadi bisa di stok di freezer, tinggal goreng deh kalau misalnya mau dimakan. Ya, kita siap marinasi. Bumbu marinasi yang diperlukan adalah pasta bawang putih atau bawang putih halus 1 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, merica 1 sendok teh, dan juga garam setengah sendok teh. Ini kita satukan, kita lumuri sampai merata. Jangan sampai ada bagian yang tertinggal ya, supaya semuanya jadi terbumbui dengan baik dan menyerap. Setelah ini akan kita biarkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Lalu kita akan buat tepung pelapisnya. Ini dari tepung terigu sekitar 3 sendok makan atau 4 sendok makan ya. Lalu kaldu bubuknya 1 sendok teh, garamnya setengah sendok teh, dan juga merica bubuk 1 sendok teh. Setelah itu diberikan air secukupnya sampai kekentalannya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kira-kira tidak terlalu kental tapi tidak juga terlalu cair, supaya nanti tepung panir dan pelapis lainnya bisa melekat dengan sempurna. Kita aduk memakai whisk supaya cepat ya dan tidak menggerindil. Jika sudah merata seperti ini, bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita siap dengan daging yang sudah di-fillet tadi. Akan kita baluri dengan cairan tepung terigu yang sudah dibuat tadi ya. Lalu kita lumuri dengan tepung terigu biasa. Ini kita prosesnya double coating ya, artinya kita 2 kali melapis. Sekali lagi kita baluri dengan tepung terigu cair dan kita panir dengan tepung panir ya secara merata. Ini gunanya supaya tepung lebih melekat. Dan juga kenapa yang pertama harus pakai tepung terigu, supaya tidak terlalu tebal adonan tepungnya nanti. Karena kalau dua-duanya pakai tepung panir, nantinya selain jadi keras juga nanti akan jadi terlalu tebal dan dagingnya tidak berasa. Jadi kita seperti ini ya proses memanirnya. Bisa dilihat hasilnya menjadi tebal ya. Cukuplah kalau misalnya untuk dijual untuk ide usaha, ini dijual 10.000 masih layak banget kayaknya ya, sudah sama nasi misalnya. Kita lanjutkan sampai selesai ya. Kita baluri secara merata sampai seperti ini. Selesai semua, lalu kita siap untuk menggoreng. Di sini bisa di frozen juga ya. Jadi jika ingin di frozen, ini tinggal dimasukkan ke freezer aja. Nanti kalau mau tinggal digoreng. Selanjutnya kita akan menyiapkan salad sederhana ala-ala restoran Jepang gitu ya bun. Kita ada wortel 1 buah, kita bersihkan dulu kulitnya, kita kupas ya. Setelah itu akan kita serut tipis ya, bisa menggunakan parutan atau kalau tidak ada pun boleh dipotong secara manual ya pakai pisau. Tapi saya pakai parutan yang seperti ini. Nah, setelah itu
akan kita bumbui menggunakan gula 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan juga cuka masak setengah sendok teh ya, kurang lebih. Lalu kita akan aduk secara merata. Setelah itu kita simpan di kulkas dulu supaya tetap crunchy ya. Lalu selanjutnya ada kol 1/4 buah ya, kurang lebih. Lalu kita iris tipis-tipis yang halus supaya enak nantinya ya meresap bumbu saladnya ya. Lalu setelah itu kita bumbui sama seperti tadi, ada gula, ada cuka masak, dan juga garam ya. Ini cuka masaknya 1/4 sendok teh ya, kurang lebih. Lalu gula pasir setengah sendok makan, dan juga garam setengah sendok teh. Kita aduk seperti tadi yang kita sudah lakukan untuk wortel tadi ya. Aduk sampai merata, lalu kita simpan juga di kulkas supaya tetap renyah. Selanjutnya kita siap menggoreng chicken katsu yang sudah kita buat tadi. Kita goreng dalam minyak panas dengan api sedang. Nah, pastikan minyaknya sudah panas ya. Lalu kita masukkan chicken katsunya satu persatu. Ya, ini enak banget ya kalau misalnya untuk sarapan, misalnya lagi buru-buru, kalau ada stok chicken katsu yang frozen, itu praktis banget ya, tinggal digoreng, dan anak-anak juga pasti suka. Nah, kita balikkan ya, jangan lupa. Dan ini menggorengnya tidak usah terlalu lama, jadi di dalamnya itu masih juicy dan di luarnya renyah, tidak keras. Nah, jadinya seperti ini ya. Cantik sekali warnanya, menggugah selera. Semua anggota keluarga juga pasti suka ya. Nah, sudah jadi. Sekarang tinggal plating. Ya, untuk platingnya kita bisa sesuka hati aja ya. Ini saya seperti biasa pakai nasi yang dicetak, lalu saladnya kita tata, kolnya dulu, baru wortel, lalu kita kasih mayones. Nah, lalu kita simpan chicken katsunya dan ditaburi saus dan juga mayones juga ya. Ini untuk makanan sehari-hari. Nah, untuk ide jualan ini bisa seperti ini ya kemasannya kira-kira. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat punya kemasan yang lebih food grade, itu lebih bagus ya. Ini saya pakai yang ada di rumah aja. Ini sayur saladnya itu dipisah dengan mayonesnya supaya tidak berantakan. Lalu kita kasih sambal kemasan, juga chicken katsunya kita simpan di atasnya. Ini menggugah selera banget ya kalau misalnya mau dijual untuk anak-anak sekolah sarapan, misalnya cocok sekali. Nah, ini yang sudah jadi ya, chicken katsu untuk menu makanan harian. Ada yang buat cemilan juga bisa juga untuk ide jualan. Jadi silahkan dicoba di rumah. Kalau misalnya ada yang untuk ide bisnis, boleh banget dipakai, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton Ekstra Dapur. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.